Hai semuanya, hello, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku comeback bikin video lagi setelah libur berbulan-bulan. Kayak enakan libur ya, maklum mut-mutan kayaknya nih bikin video mulai sekarang. Jadi kali ini aku tuh cuma mau share aja skincare rutin aku di pagi hari setelah mandi, yang simple-simple aja, karena berhubung juga ini aku lagi breakout jerawatan, plus tangannya juga nggak bisa diem ya, jadi kayak pegang-pegang jerawat, terus pegang ke area wajah yang lain gitu, ke area pipi nih, makanya ini ada bekas-bekas jerawat juga. Cuman ini udah lebih baik, udah mendingan karena aku pakai toner khusus untuk jerawat. Nah, ini aku mau share juga ya. Ini aku pakai toner nih udah sedikit pakai yang Scarlett. Jadi aku pakai ini tuh untuk meredakan jerawat aku yang memerah atau memerah meradang atau kayak lagi mateng-matengnya nih aku kadang tap-tapin pakai ini, aku teken-teken pakai toner ini gitu. Nah, oke, sekarang tinggal aku kasih tahu aja ya, langsung aku eh, kasih lihat gimana aku pakai skincare ini setelah mandi gitu. Jadi setelah mandi udah pakai sabun muka, aku tuh pakai toner dulu gitu. Jadi pakai toner, nih aku kocok-kocok, terus aku taruh kapas gini. Aku lebih suka taruh kapas, mungkin ada juga yang taruh di tangan, terus di tap-tap gitu. Cuman aku kayak lebih mantep pakai kapas. Terus aku tap-tap ke daerah jerawat yang lagi kayak apa ya, kayak bengkak, terus merah, lagi mateng gitu. Nah, ini aku tap-tap gini. Jadi memang nggak menghilangkan bekas. Jadi kalau menghilangkan bekas itu kan pakai produk yang lain yang ada whiteningnya ya. Biasanya itu pakai day cream whitening atau krim malam. Biasanya memang lebih manjur itu kebanyakan di krim malamnya ya, yang mengandung whitening. Nah, jadi tuh ini aku tap-tap gini aja. Kadang aku tekan-tekan biar lebih ngeresep. Terus area-area yang berjerawat sih tentunya ya lebih diutamakannya ke area itu. Nah, aku juga mau kasih tahu sedikit, aku akan bahas sedikit kenapa aku lebih seringnya itu muncul jerawat di daerah dagu. Aku nggak tahu, aku lupa ya, aku udah pernah bahas ini apa belum. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu juga aku mengalami kondisi yang kayak gini, tapi ini lebih sering merah dan lebih sering bengkak. Aku ke dokter kulit dan aku tanya kalau misalkan case yang seperti ini itu lebih cenderung itu indikasinya kebanyakan makan gula atau produk susu, pedas dan berminyak. Biasanya pedas dan berminyak ini faktor utama ya, cuman karena timbulnya di dagu, jadi bisa jadi tuh indikasinya terlalu banyak makan gula, manis, terus sama apa namanya, produk yang mengandung susu. Jadi tuh sebelumnya aku juga sering banget makan cake. Nah, cake itu kan ada glutennya, ada gulanya, ada minyaknya, otomatis ada susunya juga, pastikan ada krim, terus si tepung-tepung ini nih olahan dari cake-nya ini kan pasti mengandung susu ya, susu cair atau susu bubuk kayak gitu. Nah, itu bisa jadi selama ini tuh aku makan itu, jadi itulah yang memicu jerawat yang selalu ada dan muncul di dagu gitu. Nah, terus kenapa nih sekarang-sekarang kok minggir-minggir ke pipi lah, ke bawah, di bawah hidung. Nah, ini karena memang kesalahan aku juga. Jadi tangannya itu kadang nggak bisa diem. Kayak meraba-raba dagu, tapi nanti melebarnya, merabanya kemana-mana gitu. Terus ke bawah hidung juga, karena aku sering banget kayak begini-begini nih, begini-begini nggak tahu kenapa. Terus kadang juga suka meraba-raba di area yang suka tumbuh komedo, terus nanti ke pokoknya kemana-mana gitu kan. Jadi akhirnya merembet deh, dan itu nyembuhinnya kan atau menghilangkannya jadi kayak apa ya, PR lagi ya, males lagi gitu. Udah gitu ngeliat wajah sendiri kalau misalkan tanpa make up, jadi kayak kurang bersih, kurang enak dilihat gitu. Nah, jadi itulah indikasi atau penyebab terjadinya jerawat pada dagu. Biasanya langsung pakai, nah ini nih, sunscreen. Jadi kalau misalkan keluar rumah atau aku jarang juga sih di dalam rumah pakai sunscreen, tapi prefer ya keluar rumah pakai sunscreen ini gitu.
Jadi nggak aku obatin si jerawatnya, aku langsung aja pakai sunscreen jadi setelah toner, karena tonernya kan juga mengandung banyak kandungan yang bisa meredakan jerawat ya. Jadi langsung aja pakai sunscreen yang Skin Aqua, dan selalu pakai sunscreen ini nggak tahu kenapa, memang dia yang masih jadi paling cocok di kulit aku dengan kandungan hyaluroniknya. Itu bikin wajah jadi lembab, lembabnya itu lembab sehat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lihat mungkin di kamera kelihatannya mengkilap banget, itu karena ya kulitnya jadi sehat aja, karena kandungan kandungan apa ya, melembabkan wajah dari hyaluronik ini tuh bekerja dengan baik dan bagus gitu. Jadi akhirnya aku selalu pakai ini dan belum pernah coba sunscreen yang lain. Ini aku langsung aja kadang tuh langsung tempel di tuh area wajah aja begini tuh. Gitu ya. Ini SPF-nya 25 PA++ untuk wajah dan badan juga. Nah, ini kalau misalkan kalian habis mandi pagi itu kalau bisa sih memang selalu pakai sunscreen ya. Ada yang bilang kan harus di dalam rumah juga, tapi aku enggak sih. Cuman kalau misalkan kalian yang tiba-tiba mungkin bakalan keluar rumah nih, terus kan nggak sempet lah balik lagi untuk pakai sunscreen gitu, udah buru-buru misalkan ya, ya udah pakai aja jadi rutinitas aja gitu pakai sunscreen. Cuman kalau misalkan udah tahu bakalan di rumah aja, bakalan melakukan sesuatu atau kegiatan yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Aku juga nggak terlalu butuh banget juga ya pakai sunscreen di dalam rumah gitu. Menurut aku peruntukannya ya karena kalau kena sinar matahari aja gitu, jadi kayak sunscreen gitu. Nah tuh aku tuh suka kayak jadi efek-efeknya tuh kayak efek mengkilat, padahal bukan karena yang obat-obat atau apa, jadi memang kandungan hyaluronik dari produk skincare gitu. Nah, jadi udah kayak gitu aja. Nah kalau misalkan mau ditutupin jerawatnya, bekas-bekas jerawat nih, kalau udah nggak merah bisa pakai concealer, tapi kalau misalkan lagi matang atau merah biasanya aku nggak pakein apa-apa gitu. Bisa pakai obat jerawat totol, atau biasanya sih aku nggak pakai apa-apa sih, udah kayak gini aja. Terus tinggal biar nggak pucat-pucat banget, pakai ini lip balm Baby Lips Maybelline gitu. Nah ini nanti dia akan jadi pink sendiri ya. Terus nih bagian bawah mata biar nggak kayak orang habis bangun tidur banget padahal aku udah mandi, jadi pakai concealer. Ini concealernya dari Marina Glow Ready yang jadi ini warnanya tuh sama kayak warna kulit, bukan warna lebih terang ya. Pakainya liquid concealer yang medium 03. Jadi yang wajib itu pakai liquid concealer di area bawah mata. Jadi kalau misalkan jerawat kelihatan bintik-bintik hitam gini ya udah biarin aja. Lebih seringnya sih begitu. Cuman kalau ini kayak nggak dipakein concealer tuh kayak orang bangun tidur padahal udah mandi, udah apa, udah pakai ini itu, tapi kalau bagian bawah matanya kayaknya kurang seger tuh nggak enak kan dilihatnya. Nah gitu. Seenggaknya kayak lebih cerah lah gitu kan. Ini juga bisa jadi make up sehari-hari juga ya, yang nggak perlu, nggak suka yang tebel-tebel, pakai bedak lah, pakai cushion, yang kayak gini-gini juga
bisa jadi make up sehari-hari. Jadi poin-poin yang mau ditutupin aja nih kayak bekas jerawat atau di bagian bawah mata gitu. Terus pakai alis. Nah, pakai alis itu siapin juga ini bukan sikat apa namanya, brocara. Jadi maskara alis. Nah, jadi setelah bikin alis atau misalkan yang nggak mau bikin alis, ngukir-ngukir alis itu cuman mau pakai yang lebih natural aja, bisa nih cuman pakai ini. Terus disikat-sikat tuh. Jadi kayak mewarnain si bulu-bulunya doang. Gitu. Nah, gini. Sangat terlihat natural sekali kan. Jadi memang nggak diukir-ukir sama pensil alis. Tinggal dibantu sama sikat aja biar lebih apa namanya, si bulunya itu lebih terlihat ya. Kalau misalkan bulu alisnya tipis ya dibikin dulu pakai pensil alis. Biasanya pasti bagian sininya kan ada ya. Terus bagian depannya aja pakai si brocara gitu. Nah, biasanya sih begini aja. Terus abis itu, nah pakai bedak deh. Nah, pakai bedak, aku pakai yang loose powder. Itu aku pakai yang MAC. Nah, ini nih udah mau habis. Makanya bentukannya udah begitu. Bungkusnya ya udah mau habis nih. Ya, jadi kenapa kalau misalkan lagi jerawatan itu tetap pakai bedak? Iya pakai bedak, tapi aku lebih senangnya itu pakai bedak MAC gitu. Jadi bukan pakai loose powder yang untuk dekoratif makeup atau makeup yang makeup cantik gitu. Jadi ini justru malah untuk perawatan wajah. Jadi dia bedak tapi justru untuk aku jadiin perawatan wajah juga. Karena kan kenapa ya, nggak tahu ya. Kayak lebih yakin aja gitu kalau misalkan breakout wajahnya lagi nggak sehat terus mau pakai bedak ini tuh kayak lebih nyaman aja di kulit gitu. Nah, ini bagian bawah mata kasih duluan untuk ngeset yang tadi pakai concealer. Pakai bedaknya gunakan kuas jadi biar nggak dempul banget, karena nggak mau, aku sendiri juga nggak mau kayak kelihatan dandan banget ya kalau misalkan abis mandi pakai segala macam tuh kayak kelihatan dandan terlalu rapi atau gimana. Jadi biar kayak lebih fresh atau enggak, jadi nggak kayak ini aja bangun tidur banget gitu. Nah udah kayak gini aja. Bagian wajahnya udah semua ya, terakhir kan pakai bedak atau loose powder ini. Jadi kalau selanjutnya kalau misalkan niat mau keluar habis dandan, habis skincarean nih pakai aku tuh pakai Nivea Body Serum Care and Protect ini. Jadi kalau keluar rumah aku selalu gunain ini juga untuk sebagai sunscreen dan lotion yang melembabkan juga gitu. Jadi nggak belang, muka dan tangan tidak belang. Nah udah gini, kadang juga aku timpa lagi sih sama lotion yang lain, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Ini tuh aku udah sering banget pakai ini udah botol keberapa ya, udah packaging keberapa aku pakai ini sampai habis terus beli lagi, karena
ya emang bekerja tidak membuat kulit belang gitu, karena dia kan mengandung triple UV gitu. Nah, ini ya udah siap semua. Jadi kalau misalkan di rumah skincarean atau makeup seperti ini untuk yang mau di rumah aja atau selanjutnya ingin berkegiatan di luar rumah juga udah cocok. Nah, udah gitu aja. Jadi ini adalah rangkaian skincare aku di rumah setiap habis mandi. Jadi semua produk yang aku kasih lihat itu adalah memang yang aku pakai sehari-hari ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang macem-macem. Kalau misalkan lagi kondisi breakout gini juga kadang aku ya udahlah nggak ambil pusing gitu. Terus jerawatnya jadi kemana-mana memang karena kesalahan aku sendiri kan, tangannya tuh yang jalan-jalan kemana-mana ke area wajah yang lain, jadi dia meper-meper deh jerawatnya gitu. Ya sudah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on my next video. Bye bye.